Kemudian di sini saya akan membahas lagi bagaimana cara menggunakan ya equation editor. Equation editor. Ada yang sudah pernah menggunakan equation editor atau yang sudah tahu apa itu equation editor? Belum, Pak. Equation editor itu adalah sebuah fasilitas yang ada di Microsoft Word ini yang biasa kita gunakan untuk mengetik rumus matematika, rumus fisika, atau rumus kimia. Nah, bagaimana cara menggunakan equation editor ini? Equation editor itu ada di menu insert. Anda lihat di paling kanan ada equation di sini, equation di sini. Ini lambang P. Nah, itu kita gunakan untuk membuat lambang-lambang atau simbol rumus-rumus fisika atau rumus-rumus kimia, ya. Kalau kita lihat di sini sudah ada sampelnya, built-in-nya di sini, ya, seperti yang ini, binominal, teorema, ya, expansional sum, Fourier series. Nah, ini sudah ada contohnya. Tetapi sekarang bagaimana cara menggunakannya sendiri? Nah, berarti kalau kita tidak menggunakan yang sudah di built-in-nya atau yang sudah ada di sini, kita bisa definisikan sendiri. Di sini ada insert new equation. Nah, kalau insert new equation, nanti Anda akan ada kotak di sini, type equation here. Ya. Nah, mengetikkan, Anda bisa membuat di sini, ini tidak boleh diketik. F. Misalnya kalau dia F. Ya. Nah, kalau rumus F. Misalnya F ini dia terbagi, ini setelah F ini ada pecahan misalnya. X kali Y misalnya, ya. X kali Y. Nah, kalau pecahannya X-nya di atas, kemudian strip ada Y, kita bisa ambil dari fraction ini. Ini ada beberapa contohnya di sini. Apakah model yang ini, model yang seperti ini, model yang seperti ini, atau yang seperti ini. Anggap seperti ini. Nah, dia akan langsung memposisikan di sini. Nah, kotak-kotak yang garis putus-putus itu adalah kotak yang bisa kita isi karakter atau huruf. Ya, kita bisa pindah dengan cara mengklik ke sana atau panah atas bawah, ya. Ini misalnya saya buat X di sini saya tulis Y. Nah, itu dia. Keluar dari kotak ini bisa panah ke samping. Nah, bisa dengan spasi, ya. Nah, kemudian Anda mau membuat pangkat-pangkat lagi. Nah, di sini ada pangkat di radikal ini, ya. Ini radikal yang satu, square root, ya. Akar kuadrat itu istilahnya, ya. Ini akar pangkat berapa? Nah, misalnya yang ini, ya, akar pangkat radikal degree, derajat, ya, derajat pangkatnya itu. Pangkat 2 dan seterusnya. Nah, akar ini saja. Misalnya seperti itu. Ah, misalnya di sini rumusnya jangan ditanya ke saya, ya, apa maksud rumusnya. Saya cuma mencoba saja. Saya nggak membahas rumus matematika. Nah, di bawah ini bisa juga kita tambahkan di sini X. Kalau seandainya di sini X-nya berpangkat juga, ya, X yang ada di dalam kotak ini berpangkat juga, Anda bisa gunakan script. Ya, ada subscript, ada superscript. Pangkatnya di atas seperti ini. Nah, bisa Anda tambahkan. Berarti sini X pangkat 2. Ya, kemudian kita kali, ya, atau kita tambah mungkin di sini, yang ada tanda tambah. Nah, Y, misalnya kita tambahkan lagi di sini. Ya, ini Y pangkat 3. Nah, ini contoh penggunaan equation. Jadi equation ini sudah ada fungsinya sendiri sehingga ini bisa menjadi terlihat rapi. Ini equation editor misalnya. Ya, ini equation editor.
Nah, kemudian ada yang bisa mencari contoh apa? Rumus yang panjang? Atau kita coba buat yang lainnya dulu ya. Insert di sini ada equation juga. Kita masukkan equation. Anda bisa membuat lambang integral di sini. Integral ya. Operasi penjumlahan di sini ya. Bisa. Yang perlu Anda pahami ini adalah simbol bakunya, kemudian kotak yang titik-titik itu adalah yang bisa Anda masukkan karakter di dalamnya. Ya. Kemudian bracket ini kurung. Oke. Ini sinus kosinus tangen, trigonometri. Ini ascent itu berpangkat ya. Misalnya seperti ini. Dalam aljabar misalnya x ada pangkat di atas ya. Itu ascent namanya. Ascent ya. X ascent. Ada double ascent, 2 pangkat ascent-nya di atas. Kemudian menggunakan lim, kemudian operator. Ya, ini menggunakan matrik. Nah, matrik bisa Anda buat di sini seperti yang ini. Jadi ini matrik ini tinggal buat 1 1 1 1 0 0 1 0 1. Nah, ini equation ya. Ini dari equation editor. Nah, jadi bagaimana nanti kalau seandainya Anda menggunakan simbol-simbol khusus? Ya, Anda juga ada di sini. Di sini ada daftar simbol, ya, simbol kimia, fisika yang bisa Anda pakai. Ya. Rumus luas, misalnya luas sama dengan ini ya. Sorry ya, pi ya. Lambang pi saya cari di sini, lambang pi. Pi itu 3,14 ya. Mana dia lambang pi? Enggak ini ya. Ini lambang pi. Nampak? Dikali dengan R kuadrat. Kuadrat dengan ini. R kuadrat. Nah, ini yang namanya luas sama dengan pi R kuadrat. Bisa nampak? Nah, ini rumus ini dibuat menggunakan equation editor. Ya. Nah, ada pertanyaan mengenai equation editor ini? Pak, izin bertanya, Pak. Muhammad Anes ya. Itu penggunaan equation itu hanya untuk membuat soal saja atau bisa menjumlahkan juga, Pak? Oh ya. Cuma untuk mengetiknya saja. Jadi nggak bisa Anda buat FE ini dapat langsung dapat hasilnya ya. Tidak. Ini cuma pengetikan ya. Termasuk kalau Anda ngajar matematika ya, kebetulan ada soal-soal bahasa yang menggunakan rumus ya. Anda pakai equation editor. Tidak bukan berarti hasilnya langsung dia cari, nggak bisa. Nggak bisa ya. Cuma mengetik saja. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, ya boleh Anda cobakan ya. Saya tampilkan ini lagi. Nah, Anda cobakan membuat apa yang ada di layar ini. Silakan. Silakan Anda cobakan ya, Anda latihan.